Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman semua. Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya teman-teman. Oke teman-teman, pada video kali ini saya mau coba bahas tentang eh, keuntungan dan kekurangan beternak di kandang soliter dengan kandang koloni ya. Nih, dulu saya sempat bikin kandang koloni nih ya, cuman ini udah gak kepake teman-teman. Jadi sekarang saya mau bahas tentang kelebihan dan kekurangan ya teman-teman. Jadi ada dua jenis atau dua tempat ya untuk cara mengembangbiakan burung lovebird ini gitu ya. Kadang yang sering kita temui itu burung yang diternak di soliter, dan ada burung yang diternak di koloni ya teman-teman, seperti ini gitu ya. Nah, mari kita bahas untuk kelebihan dari yang di soliter dulu ya gitu ya. Nanti sekalian kita bahas untuk kekurangannya gitu ya. Oke, jadi gini teman-teman, untuk LB sendiri kan ini adalah burung yang berpasang-pasangan gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan kita beternak di sistemnya soliter seperti ini ya, dibeda-bedakan untuk dari kelebihan soliter itu sendiri, yaitu burung bakal lebih fokus ya teman-teman ke pasangannya gitu. Terus yang keduanya minim akan berkelahi dengan lainnya gitu ya, tanpa terkecuali dengan pasangannya gitu ya. Nah, sebenarnya kalau misalkan LB itu kan burung yang menjaga wilayah ya teman-teman untuk LB sendiri. Jadi kalau misalkan soliter ini kelebihannya ya mungkin dia lebih aware aja, lebih aman gitu ya sama lingkungannya gitu, karena dia menguasai seluruh wilayah yang ada di soliter ini gitu ya. Nah, terus yang keduanya itu gampang kebersihinnya gitu ya untuk di soliter ini gitu ya, jadi lebih mudah gitu ya untuk pembersihannya gitu, dan mungkin jadi enak gitu ya ketika misalkan soliter itu bisa 2 hari sekali atau 3 hari sekali, tinggal kita ambil si soroknya kayak gini gitu ya, kita bersihkan gitu ya. Terus yang ketiganya itu mungkin kita jadi lebih mudah untuk mengawasi perpasang-pasang si LB-nya gitu ya. Kalau misalkan kita punya banyak LB kan lebih enak gitu ya, jadi kita lebih fokus, oh ya kandang yang ini posisinya sedang apa gitu, posisinya ini seperti apa gitu. Jadi kalau misalkan ada sesuatu, misalkan ada yang sakit, kita bisa gampang untuk bisa langsung mengecek gitu ya, bisa gampang langsung ambilnya gitu ya untuk diisolasi gitu. Nah, terus untuk untuk kelebihan sih mungkin segitu gitu ya. Nah, cuman untuk yang kekurangannya ya teman-teman, kekurangan untuk dari soliter ini yaitu ya paling LB mudah melemak ya, karena kan si wilayah terbangnya dia itu terbatas ya teman-teman, cuma segini gitu ya. Jadi dia geraknya agak terbatas, jadi sehingga menyebabkan sering berlemak gitu. Jadi jangan heran kalau misalkan teman-teman di rumah yang LB-nya itu berlemak, misalkan di tempatnya di soliter itu jangan heran, karena banyak yang seperti itu, walaupun nggak banyak gitu ya, cuman seringnya suka ada aja yang si LB-nya berlemak karena terbatasnya ruang dia untuk bergerak gitu ya, cuma segini gitu ya. Nah, paling terus kalau di soliter itu kadang suka gampang stres teman-teman biasanya gitu ya, karena kan LB juga pengen terbang ke sana kemari gitu ya, jadi ya agak terbatas gitu lah intinya gitu. Terus kadang kalau misalkan di soliter kayak gini sih, kalau misalkan sering banyak di lapangannya itu tuh si pintu ini tuh gampang untuk dibuka gitu ya. Cuman ini masih bisa kita siasati gitu ya, kita kunci ininya juga masih aman, bisa aman gitu ya.
cuman banyak ya, soalnya contohnya saya aja sering dulu ini kebuka, saya hampir 5 ekor teman-teman hilang dulu, ditempatin di satu kandang soliter PAUD, hilang semua teman-teman gitu ya. Terus apa ya, udah sih paling itu ya kalau untuk yang soliter. Mungkin ya paling nanti ditambahin aja kalau misalkan teman-teman ada masukan juga gitu ya. Nah oke, sekarang ganti yang ke koloni ya teman-teman. Ini koloni dulunya udah saya pakai gitu ya, terus tapi sekarang udah saya nggak pakai, udah saya bongkar, ini pintunya juga udah saya hilangkan gitu ya, saya pindahin ke soliter. Dulunya saya simpan di sini. Nah sebenarnya gini, keunggulan untuk dari soliter itu di koloni ini, jadi si burung itu gak gampang berlemak teman-teman, karena kan ruangnya besar gitu ya, dia bisa terbang kemana dia suka gitu ya, karena kan lebar juga gitu kan. Ini saya lebarnya kurang lebih 2 meter ke 1 meter gitu ya. Ini saya simpan di sini, dia enak gitu ya buat terbang-terbangnya gitu. Nah cuman terus bentar, kalau kelebihannya mungkin untuk dari pakan itu mungkin bisa nggak terlalu kita sering ngasih makan gitu ya, jadi kita taruh aja banyak di sini gitu ya, kita simpan, jadi hemat waktu gitu ya, kita nggak terlalu repot gitu ya. Nah terus untuk yang kekurangannya mungkin si LB kita nggak bisa kontrol teman-teman, dalam artian kalau koloni itu kadang kan suka berantem. Saya sering banget dulu pas di koloni, kadang ada yang kakinya buntung, ada yang mati, karena kan kalau misalnya dalam satu koloni itu kan dia bercampur tuh dengan yang lainnya gitu ya, dan gelodoknya juga berendeng-rendeng gitu ya, saling berdampingan. Nah itu kadang resikonya tuh gede banget teman-teman, sampai ada yang dulu misalkan jantan yang ini masuk ke gelodok yang ini gitu ya, nah ini bisa berantem itu sampai ada yang tewas, ada dulu saya pernah ngalamin gitu ya teman-teman. Terus sampai ya kakinya sampai ada yang cacat segala macam gitu ya, anaknya juga sampai ada yang dibantai sama yang lainnya gitu ya, karena perebutan wilayah dan hal lainnya gitu ya. Nah itu ya kalau yang di koloni ada resikonya lah gitu ya, kita harus rajin-rajin ngecek juga gitu ke dalam si koloni gitu. Nah terus kalau misalkan di koloni itu kita nggak bisa mengawinkan atau menyilangkan sekehendak kita gitu ya, karena kalau misalkan kita koloni ini masukin aja semua, mau ada jenis apa sih udah masukin aja, kita masukin ke situ, mau PB ada biola segala macam kita masukin, nah nanti kecampur teman-teman. Jadi apa yang kita mau tuh ya agak melenceng, karena kita nggak, misalkan ini kan aqua nih, nanti tuh dia jodohnya sama yang mana gitu, itu kan apa yang kita hendak itu agak susah ya teman-teman kalau di koloni gitu ya, kalau di koloni karena kecampurnya gitu ya, jadi dia kawinnya ya kasarnya jorok gitu ya, mau sama siapa aja juga bebas lah gitu, beda sama yang di soliter kayak gini gitu ya, dia lebih aman gitu, terus lebih fokus juga gitu ya, kita ngejodohinnya sama apa juga, asal ngejodoh juga ya udah enak gitu ya, tinggal kita lanjutin. Nah sebenarnya kalau untuk versi masing-masing sih ada plus minusnya ya teman-teman. Jadi ya ini kan saya lagi bahas untuk kekurangan dan sama kelebihan juga gitu ya, jadi untuk versi semuanya juga baik, cuman ada hal-hal yang ini kekurangannya ini gitu dan kelebihannya ini gitu ya teman-teman gitu ya. Yang penting sih semoga semuanya lancar gitu ya untuk ternaknya gitu, yang penting ya, mau itu di soliter atau di koloni sama baiknya gitu, tergantung versi kalian masing-masing. Oke teman-teman, paling itu aja ya teman-teman untuk video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa subscribe ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.